Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiadu Aprilia dengan NIM 0511146676, Prodi Sistem Informasi UPPJJ Bandung. Hari ini, saya akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila bukan sekedar teori. Pancasila adalah fondasi bangsa yang telah berkembang sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana Pancasila tetap relevan, terutama untuk kita yang akan membentuk masa depan Indonesia. Perkembangan Pancasila dari awal kemerdekaan hingga Republik Indonesia Serikat. Mari kita mulai dari awal. Pada tahun 1945, Bung Karno merumuskan Pancasila dalam pidato bersejarahnya sebagai dasar negara di tengah perjuangan melawan penjajah Belanda. Ini menunjukkan nilai persatuan yang kuat. Kemudian, di era Republik Indonesia Serikat 1945 sampai 1950, meski ada upaya membagi negara menjadi beberapa republik, Pancasila tetap menjadi perekat. Bayangkan tantangannya bagaimana kita bisa tetap satu di tengah perbedaan. Ini mengajarkan bahwa persatuan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Perkembangan Pancasila dari demokrasi terpimpin hingga reformasi. Di era demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, Pancasila digunakan untuk mendorong nasionalisme dan pembangunan, tetapi seringkali dikaitkan dengan kekuasaan yang kuat. Kemudian, Orde Baru dari 1966 sampai 1998 menjadikan Pancasila sebagai ideologi utama melalui program P4 yang menekankan stabilitas. Namun, ini juga menuai kritik karena pelanggaran hak asasi manusia. Akhirnya, reformasi 1998 membawa angin segar. Pancasila kembali ke akar demokrasi dengan amandemen konstitusi. Revolusi ini menunjukkan bahwa Pancasila fleksibel dan mampu beradaptasi dengan zaman. Peristiwa penting reformasi 1998. Pada saat itu, Indonesia dilanda krisis ekonomi. Harga bahan pokok naik drastis. Korupsi merajalela dan rakyat frustasi. Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, memprotes dengan damai, yang akhirnya menggulingkan Presiden Soeharto setelah 32 tahun. Peristiwa ini terjadi di tengah Orde Baru, di mana Pancasila sering digunakan untuk membenarkan kekuasaan sentral, tetapi rakyat menuntut kembali nilai-nilai asli seperti demokrasi dan keadilan sosial. Ini bukan sekedar pergantian pemimpin, tetapi awal era baru dengan pemilihan langsung dan kebebasan. Bayangkan kekuatan generasi muda saat itu, mereka berani melawan ketidakadilan. Nilai Pancasila dalam Reformasi 1994. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Gerakan ini didorong oleh semangat moral dan keadilan, menolak korupsi yang bertentangan dengan nilai religius dan etika. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendemonstrasi penuntut penghormatan HAM seperti kebebasan berpendapat yang sering dilanggar di era sebelumnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Meski ada ketegangan, gerakan ini menyatukan berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, masyarakat, untuk berubah bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Reformasi menegaskan demokrasi melalui pemilihan langsung, mengembalikan kekuasaan ke rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokus pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang diperburuk oleh krisis ekonomi. Peristiwa ini membuktikan Pancasila sebagai panduan yang kuat dan adaptif. Pembelajaran untuk generasi muda. Dari Reformasi 1998, kita belajar bahwa perubahan dasar dimulai dari keberanian individu mahasiswa muda yang berani bersuara melawan ketidakadilan. Ini mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi, bukan pasif menunggu. Di era digital, nilai-nilai seperti keadilan sosial dan kerakyatan masih sangat penting. Misalnya, dalam menghadapi isu seperti korupsi atau perubahan iklim, generasi muda bisa menggunakan media sosial untuk advokasi, seperti yang dilakukan aktivis muda hari ini. Pancasila mengingatkan kita untuk tetap bersatu dan adil, menghindari polarisasi yang sering terjadi di media sosial. Sebagai generasi muda, jangan biarkan sejarah berulang. Gunakan Pancasila sebagai panduan untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan empati dan aksi nyata. Kesimpulan dan pesan akhir. Perkembangan Pancasila menunjukkan resiliensinya dari masa ke masa, dengan Reformasi 1998 sebagai contoh kuat nilai-nilai seperti demokrasi dan keadilan. Untuk generasi muda, pelajari sejarah untuk menghargai Pancasila dan aplikasikan nilainya dalam kehidupan sehari-hari dari sekolah hingga dunia kerja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.